Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan yang sehat ya. Di sini saya Fitri Haryani Harahap dengan NIM 12033111123 kelas PJSDK 2020 dengan mata kuliah pembelajaran IPA di SD dan dengan dosen pengampu Ibu dosen Imelda Fri Manurung SPD MPD. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membahas mengenai hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Adapun pembelajaran kali ini merupakan pembelajaran IPA dengan tema 5, subtema 2, pembelajaran 1, kelas 5 SD kurikulum 2013. Tujuan pembelajaran pada kali ini ada 3. Yang pertama yaitu siswa dapat mengidentifikasi rantai makanan dan komponen rantai makanan dalam ekosistem. Kedua, siswa mampu menganalisis perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Dan yang ketiga, siswa dapat menggambar rantai makanan dalam salah satu ekosistem disertai dengan keterangannya. Adapun standar kompetensi pada pembelajaran kali ini yaitu mengidentifikasi hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem, dan kompetensi dasarnya adalah mengidentifikasi hubungan antar komponen ekosistem dan jaring-jaring makanan di lingkungan sekitar, serta indikatornya merupakan dapat mengidentifikasi rantai makanan dan komponen rantai makanan dalam ekosistem dan mengidentifikasi perbedaan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Baiklah, yang pertama kita akan membahas mengenai komponen ekosistem. Komponen ekosistem terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu komponen biotik, yang kedua yaitu komponen abiotik. Komponen biotik adalah komponen yang terdiri dari makhluk hidup yang ada di alam, seperti hewan, manusia, tumbuhan, virus, bakteri, dan fungi. Komponen biotik terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu produsen. Produsen merupakan makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri, sehingga disebut sebagai autotrof. Contoh produsen yaitu ganggang, bakteri, dan tumbuhan hijau lainnya. Yang kedua yaitu konsumen. Konsumen adalah makhluk hidup yang memanfaatkan bahan organik dari produsen untuk menjamin kelangsungan hidupnya karena tidak dapat membuat makanannya sendiri, dan sering disebut juga sebagai heterotrof. Contohnya yaitu manusia dan hewan. Yang ketiga yaitu pengurai dan dekomposer. Pengurai adalah makhluk hidup yang menguraikan kembali zat-zat semula yang terdapat dalam tubuh hewan dan tumbuhan yang sudah mati, sehingga menghasilkan zat-zat hara yang dimanfaatkan kembali oleh produsen. Contohnya adalah bakteri dan jamur. Komponen ekosistem yang kedua yaitu komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen penyusun ekosistem yang terdiri dari benda-benda tak hidup. Contohnya yaitu seperti cahaya matahari, udara, suhu, dan air. Materi selanjutnya yaitu jenis-jenis ekosistem. Jenis-jenis ekosistem terbagi menjadi 2 macam. Yang pertama ekosistem darat dan yang kedua yaitu ekosistem air. Ekosistem darat merupakan ekosistem atau interaksi antar makhluk hidup dan juga lingkungannya yang berada di wilayah daratan. Ekosistem darat sendiri sering disebut sebagai bioma. Bioma terbagi menjadi 8 macam. Yang pertama yaitu bioma hutan gugur. Bioma hutan gugur merupakan jenis ekosistem darat yang pertama akan kita bahas. Bioma hutan gugur ini terdapat di daerah yang mengalami 4 musim, yakni musim panas, musim gugur, musim dingin, dan musim semi. Bioma yang kedua yaitu bioma sabana. Bioma sabana merupakan ekosistem darat yang berupa padang rumput yang diselingi oleh beberapa pohon. Sabana ini berada di daerah yang memiliki iklim tropis. Bioma yang ketiga yaitu bioma tundra. Bioma tundra bisa dikatakan sebagai bioma yang paling dingin. Bioma tundra ini dipecah menjadi 2 macam, yaitu tundra arktik dan juga tundra alpin.
Bioma yang keempat yaitu bioma gurun. Bioma gurun merupakan bioma yang mempunyai ukuran sangat luas dan mempunyai sifat tandus. Hal ini karena curah hujan yang turun sangatlah sedikit. Bisa dikatakan bahwasanya hujan sangat jarang menimpa wilayah gurun ini. Bioma yang kelima yaitu bioma taiga. Bioma taiga juga disebut sebagai hutan boreal. Bioma taiga ini berada di wilayah atau daerah di antara daerah pemilik iklim subtropis dengan daerah pemilik iklim kutub. Bioma yang keenam yaitu bioma hutan hujan tropis. Bioma hutan hujan tropis adalah salah satu hutan yang ada di bumi yang berada pada daerah yang memiliki iklim tropis. Bioma yang ketujuh yaitu stepa atau padang rumput. Padang rumput merupakan ekosistem yang didominasi oleh vegetasi beberapa jenis rumput dan tidak ada pohon maupun semak-semak besar di wilayahnya. Pepohonan sulit tumbuh di stepa karena curah hujan yang rendah dan tidak merata. Yang terakhir yaitu bioma karst. Bioma karst adalah sebuah bentuk permukaan bumi yang pada umumnya dicirikan dengan adanya depresi tertutup. Daerah ini dibentuk terutama karena adanya pelarutan batuan atau kebanyakan batu gamping. Jenis ekosistem yang kedua yaitu ekosistem air. Ekosistem air terdiri menjadi dua bagian. Yang pertama yaitu ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar atau ekosistem sungai merupakan suatu ekosistem yang berada di wilayah sungai. Disebut sebagai ekosistem air tawar karena air yang terdapat di lingkungan ini memiliki rasa asin atau tawar. Yang kedua yaitu ekosistem laut. Ekosistem laut merupakan ekosistem yang berada di lingkungan perairan laut. Ekosistem laut merupakan suatu lingkungan yang dibentuk oleh laut dan berbagai hal yang ada di sekitarnya, seperti muara sungai, pantai, dan lain-lain. Nah, materi selanjutnya yaitu rantai makanan dalam ekosistem. Rantai makanan adalah urutan letak makhluk hidup dalam mendapatkan makanan yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dalam suatu ekosistem. Rantai makanan menunjukkan aliran energi dan bahan dari satu organisme ke organisme berikutnya. Tiap tingkat dari rantai makanan dalam suatu ekosistem disebut sebagai tingkat tropik, yang dimana tingkat tropik ini terbagi menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu produsen. Produsen adalah organisme yang mampu menghasilkan zat makanan sendiri, yaitu tumbuhan hijau atau organisme autotrof. Produsen menduduki tingkat tropik pertama. Yang kedua yaitu konsumen pertama. Konsumen pertama adalah organisme yang menduduki tingkat tropik kedua, disebut sebagai konsumen primer. Konsumen primer biasanya diduduki oleh hewan herbivora. Yang ketiga, konsumen kedua. Konsumen kedua adalah organisme yang menduduki tingkat tropik ketiga, disebut konsumen sekunder, diduduki oleh hewan pemakan daging atau karnivor. Selanjutnya yaitu konsumen puncak. Konsumen puncak merupakan organisme yang menduduki tingkat tropik tertinggi sehingga disebut sebagai konsumen puncak. Nah, yang terakhir yaitu dekomposer. Dekomposer adalah organisme pengurai yang membentuk mata rantai terakhir dalam rantai makanan. Mereka memecah hewan dan tumbuhan yang sudah mati, kemudian mengembalikan nutrisi penting ke dalam tanah. Nah, berikut adalah contoh rantai makanan dari beberapa ekosistem yang akan digambarkan menggunakan skema sederhana dan penjelasannya. Yang pertama yaitu rantai makanan di laut. Contohnya adalah alga, ikan kecil, ikan besar, paus bergigi, dan jamur. Alga memiliki peran sebagai produsen karena menjadi sumber makanan bagi organisme laut lainnya. Alga juga memiliki kemampuan untuk menghasilkan makanannya sendiri sehingga masuk dalam kategori produsen. Sementara itu, untuk konsumen tingkat 1 atau konsumen yang langsung memakan produsen diduduki oleh ikan kecil. Konsumen tingkat 2 diisi oleh ikan-ikan besar
yang mengkonsumsi ikan kecil untuk mempertahankan hidupnya. Konsumen tingkat 3 atau konsumen tersier diisi oleh hiu atau organisme laut lainnya yang biasanya masuk dalam kategori buas. Sedangkan bakteri berperan sebagai dekomposer yang akan mengurai organisme lain yang sudah mati. Rantai makanan di sawah. Contohnya yaitu padi, tikus, ular, burung elang, dan jamur. Padi menjadi sumber makanan utama bagi makhluk hidup atau organisme yang hidup di ekosistem sawah. Tikus dapat dijadikan sebagai konsumen tingkat 1 karena dapat mengkonsumsi padi secara langsung. Sedangkan untuk konsumen tingkat 2 diisi oleh ular yang mengkonsumsi tikus. Kemudian konsumen tingkat 3 diisi oleh burung elang yang mengkonsumsi tikus. Jamur pada rantai makanan tersebut memiliki peran sebagai dekomposer atau pengurai saat konsumen tingkat 3 sudah mati. Rantai makanan di hutan, contohnya rumput, kelinci, serigala, harimau, dan jamur. Rumput berperan sebagai produsen atau organisme yang mampu menyediakan makanan bagi dirinya sendiri dan organisme lainnya. Selanjutnya, untuk konsumen tingkat 1 diisi oleh kelinci, yang merupakan pemangsa atau makhluk hidup yang pemakan rumput. Konsumen tingkat 2 diisi oleh serigala yang merupakan pemangsa dari kelinci, dan konsumen tingkat 3 diisi oleh harimau yang merupakan pemangsa dari serigala. Sedangkan jamur berfungsi sebagai dekomposer yang mengurai konsumen tingkat 3 yang sudah mati. Nah, adapun materi selanjutnya yaitu jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Jaring-jaring makanan adalah siklus rantai makanan yang terjadi yang saling tumpang tindih dan berhubungan dalam suatu ekosistem. Jaring-jaring makanan juga merupakan kumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Adapun contoh dari jaring-jaring makanan yaitu seperti yang sudah tertera pada gambar di samping, yang dimana komponen dari jaring-jaring makanan tersebut terdiri dari sawi dan bunga sepatu, ulat, tikus dan belalang, katak dan burung pipit, dan burung elang sebagai konsumen puncak yang memakan burung pipit dan katak. Nah, untuk contoh lain dalam jaring-jaring makanan ada 4. Yang pertama yaitu contoh jaring-jaring makanan di darat. Sebagai contoh, seekor tupai bisa memakan beragam jenis makanan seperti biji-bijian dan buah-buahan. Tupai tersebut dimakan oleh seekor rubah, yang juga tak hanya makan rubah, namun juga memakan tikus dan juga serangga. Dalam contoh itu saja sudah ada cukup banyak rantai makanan, bukan? Yang kedua yaitu contoh jaring-jaring makanan di laut. Tak hanya di darat, jaring-jaring makanan juga berlaku bagi makhluk hidup yang tinggal di laut. Sebagai contoh, zooplankton bisa memakan fitoplankton. Zooplankton sendiri dapat dimakan oleh gurita, salmon, udang, atau makhluk lainnya. Gurita, salmon, dan udang tersebut kemudian dimakan oleh hiu atau paus. Setelah itu, hiu dan paus mati yang kemudian diuraikan oleh bakteri yang ada di laut. Contoh jaring-jaring makanan di sawah yaitu padi sebagai produsen dimakan oleh ulat atau belalang, kemudian ulat atau belalang dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular atau burung pemangsa juga bisa dimakan ular, burung pemangsa uraikan oleh bakteri. Contoh jaring-jaring makanan yang terakhir yaitu contoh jaring-jaring makanan di air tawar. Sebagai contoh, tanaman air atau alga dimakan oleh ikan kecil, udang, dan siput. Kemudian hewan tersebut dimakan oleh ikan besar, kodok, atau ular. Bebek dan bangau bisa memakan udang, kodok, dan ikan besar. Ular, bangau, dan ikan besar bisa dimakan oleh burung elang. Pesan yang terakhir, kita akan membahas mengenai perbedaan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan dalam ekosistem. Perbedaan antara rantai makanan dengan jaring-jaring makanan dapat dibedakan
berdasarkan 3 dasar perbedaan. Yang pertama, berdasarkan pengertian, yang kedua berdasarkan aliran energi, yang ketiga berdasarkan stabilitas ekosistem. Yang pertama kita akan bahas dari segi deskripsi atau pengertian. Rantai makanan adalah urutan linear organisme yang dilalui nutrisi dan energi saat satu organisme memakan organisme lain. Urutan organisme dimulai dari organisme produsen yang diakhiri dengan spesies pengurai. Sedangkan jaring makanan adalah keterkaitan alami rantai makanan dan representasi grafis dari apa makan apa dalam komunitas ekologi. Ini menyiratkan transfer energi makanan dari sumber utamanya atau tumbuhan melalui herbivora ke karnivora. Dari segi yang kedua yaitu aliran energi. Rantai makanan adalah jalur tunggal aliran energi dan nutrisi dalam suatu ekosistem. Sedangkan jaring makanan terdiri dari sejumlah jalur yang saling berhubungan di mana nutrisi dan energi mengalir dalam suatu ekosistem. Dan dari segi yang ketiga yaitu stabilitas ekosistem. Rantai makanan, perjalanan energi dalam satu jalur, isolasi atau pemisahan rantai makanan menyebabkan ketidakstabilan. Sedangkan jaring makanan bersifat kompleks dan saling terkait. Isolasi atau pemisahan beberapa rantai makanan yang membentuk jaring makanan tidak hanya satu arah, namun bisa menjadi berbagai arah. Nah, jadi inti perbedaan rantai makanan dan jaring makanan dalam ekosistem adalah rantai makanan adalah aliran energi dari satu organisme ke organisme berikutnya, dimulai dengan produsen, di mana organisme produsen dan konsumen hanya dapat terlibat satu kali proses makan dan dimakan saja. Sedangkan jaring-jaring makanan adalah siklus rantai makanan yang terjadi yang saling tumpang tindih dan berhubungan dalam suatu ekosistem, dan organisme produsen dan konsumennya dapat terlibat beberapa kali dalam proses makan dan dimakan tersebut. Nah, agar teman-teman lebih paham mengenai perbedaan rantai makanan dengan jaring-jaring makanan dalam ekosistem, teman-teman bisa mengamati gambar perbedaan antara rantai makanan dan jaring-jaring makanan seperti yang sudah tertera pada gambar ini. Baiklah, mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan dalam video pembelajaran kali ini mengenai hubungan antar makhluk hidup dalam ekosistem. Semoga video pembelajaran kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kurang dan salahnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.